blokir 26 pinjol yang tidak memenuhi ekuitas, atau sanksi terakhirnya akan dicabut izinnya. OJK blokir ya 26 pinjol P2P lending yang kurang modal. Harus kayak gini, nggak ada cerita Anda bersuara hapus pinjol, blokir pinjol, pinjol nggak kami butuhkan dan segala macam. Nggak ada cerita. Yang ada pinjol ya. Kalau halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat teman-teman semuanya. Apa kabar? Kali ini nih menarik banget. Ini ada kelanjutan tentang yang kemarin kita bikin ya. Mungkin teman-teman pada nungguin ya, yang katanya 26 pinjol yang kurang modal gitu loh ya. Dan ini ada kelanjutan beritanya dari CNBC Indonesia ya. Apakah ini sudah diblokir atau bagaimana gitu loh ya. Dan kita lihat daftarnya dan teman-teman juga boleh simain. Nanti kalau ada daftarnya teman-teman boleh catat ya. Dan ya sudah, berarti kalau mereka sudah kekurangan modal, berarti Anda tinggal menghentikan pembayarannya, OJK tinggal melakukan pemblokirannya, kan gitu ya. Tapi sebelumnya, seperti biasa buat teman-teman semuanya yang belum mensupport channel ini, boleh disupport dulu, boleh didukung dulu. Mudah-mudahan dengan supportan dan dukungan Anda, channel ini terus berkembang. Ya, dan saya sampaikan juga buat teman-teman semuanya yang baru telat bayar, baru gagal bayar, jangan ragu-ragu, silahkan bergabung di dalam grup WhatsApp saya. Nanti bersama-sama saya bantu Anda untuk bagaimana Anda keluar dengan cara yang benar-benar tidak akan mengganggu pemikiran Anda ya. Tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel. Silahkan. Oke, Anda boleh lihat di sebelah saya. Saya cuma ambil beberapa penggalannya saja ya. Bahwasanya saya mengambil berita terbaru dari CNBC Indonesia. Dan ini berita yang diterbitkan di 3 Agustus 2023 tepat di jam 5 sore ya. Di sini dengan judul yang mereka berikan seperti yang sudah Anda lihat adalah OJK ultimatum 26 pinjol P2P lending kurang modal. Ya, saya berharapnya sih tadi judulnya adalah OJK blokir ya 26 pinjol P2P lending yang kurang modal. Harusnya, karena mengingat kita kan memang kalau memang sudah tidak layak, ya ngapain lagi itu dipertahankan, kan itu asumsinya gitu kan. Kan ini kan ada aturan ya, aturan yang jelas. Kalau aturan dari OJK malah molor seperti ini, OJK minta nih ekuitas harus dipenuhi 2,5 miliar misalnya gitu. Tapi ada beberapa pinjol yang tidak dapat memenuhi hal itu. Berarti ini kan TMS gitu loh, tidak memenuhi syarat. Kenapa OJK malah mempertahankan, sementara ke masyarakat saja mereka misalnya orang minta toleransi nih, itu tolong bunganya dikurangin atau dendanya dikurangin, nggak dapat, nggak bisa. Yang ada terjadi malah kalau nggak data Anda kami sebar dan segala macam, kan itu yang terjadi. Itu kan selama ini yang terjadi kan. Anda sudah berusaha untuk minta kekurangan, mengurangi bunga atau mengurangi denda, yang terjadi apa? Anda malah diancam dengan sebar data. Tapi ini lucu gitu loh ya. Sudah jelas OJK menemukan ada 26 pinjol ya yang tidak memenuhi syarat tapi masih dipertahankan. Oke. Kita bacakan dulu beritanya. Anda sudah lihat di sebelah saya ya. OJK ultimatum 26 pinjol P2P lending kurang modal. Ini berita dari CNBC Indonesia. Dan ini foto Bapak Ogi Prastimoyono dalam konferensi fair anggota Dewan Komisioner OJK Rabu. Tangkapan layar dari YouTube Jasa Keuangan. Oke. Jakarta, CNBC Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat belum ada perkembangan dari perusahaan finansial berbasis teknologi fintech P2P lending yang kekurangan modal. Awalnya ini masih awal kalimat loh. Anda lihat di sini. Otoritas Jasa Keuangan OJK mencatat belum ada perkembangan dari perusahaan finansial berbasis teknologi fintech P2P lending yang kekurangan modal. Jadi nggak ada berkembang. Masih kekurangan modal ya. Kalau tenggat waktu yang diberikan OJK adalah sampai Juli, oke, ini Agustus loh ya. Dihapus tuh tidak itu loh. Di awalnya saja itu kan sudah jelas. Teman-teman bantu share ya ini ya, bantu share biar ini bisa sampai gitu loh ya, supaya OJK benar-benar bisa membuang pinjol-pinjol yang tidak memenuhi syarat. Karena kasihan juga masyarakat kalau ini dibiarkan terus-menerus. Yang ada masyarakat akan menjadi kuda besi mereka untuk duitnya dikuras gitu loh ya.
Hingga 3 Agustus 2023 sebanyak 26 P2P lending masih belum memenuhi ketentuan modal minimum 2,5 miliar. Ya, sampai tanggal 3 Agustus. Sekarang saya bacain beritanya itu tanggal 4. Ya, ini tanggal 3 Agustus, berarti hari kemarin. Ya. Ini belum bisa mereka memenuhi 2,5 miliar. Jadi OJK ada apa sebenarnya? Kenapa pinjol-pinjol yang tidak memenuhi syarat malah dikeluarkan izinnya? Malah dipertahankan. OJK sebenarnya mau ngapain gitu loh. Ya. Kalau mereka sudah kekurangan modal, OJK paksa untuk mereka memenuhi modal mereka. Yang terjadi adalah mereka akan membebankan hal ini kepada masyarakat, khususnya terhadap konsumen-konsumen mereka yang meminjam di sana. OJK pikirkan nggak itu dampak-dampak itu? Jadi kalau memang sudah nggak layak, ya sudah 26 pinjol diblokir, udah selesai kan? Atau mereka dikeluarkan dulu tuh dari 102 pinjol legal. Nanti kalau mereka sudah memenuhi syarat, masukin lagi, nggak ada masalah. Jangan mempertahankan pinjol ya yang tidak memenuhi syarat. Jadi OJK seakan memolorkan untuk aturan mereka sendiri gitu loh. OJK telah minta action plan pemenuhan ekuitas minimum kepada P2P lending tersebut, kata Kepala Eksekutif Pengawasan Peransuransian Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya, Ogi Prastomiono, dalam konferensi pers rapat Dewan Komisioner OJK bulan Juli 2023, Kamis, tanggal 3 bulan 8 2023, berarti hari kemarin. Pas nih, OJK sudah minta dari bulan Juli gitu loh. Ino mengatakan beberapa perusahaan P2P lending masih dalam proses perubahan permodalan. Dia meminta bagi penyelenggara P2P lending yang telah memberikan action plan tetapi belum mengajukan permohonan penambahan modal diberikan tenggat hingga 4 Oktober 2023. Kampret lah. Masih diberikan perpanjangan waktu gitu loh, sampai 4 Oktober. Kacau kan? Gila, kalau kayak gini nggak ada cerita Anda bersuara, hapus pinjol, blokir pinjol, pinjol nggak kami butuhkan dan segala macam. Nggak ada cerita. Yang ada pinjol, ya. Kalau penglihatan saya untuk ke depan, ini justru makin menjamur dan makin berkembang. Yang hancur adalah Anda, ya. Karena mereka ini bermain dari segi digital dan mereka bermain dari handphone Android Anda gitu loh, atau handphone iPhone Anda masing-masing deh. Mereka sasarannya ya sudah di situ, targetnya gitu loh. Kan gila. Anda lihat di sini. Saya munculkan di sini. Dia meminta bagi penyelenggara P2P lending yang telah memberikan action plan tetapi belum mengajukan permohonan penambahan modal diberikan tenggat waktu hingga 4 Oktober, ya. Selanjutnya, P2P yang telah berizin selama 3 tahun, OJK meminta segera mencari mitra strategis untuk memenuhi aturan permodalan. Kalau tidak terpenuhi sampai tenggat waktu, akan dilakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan. Ngapain lagi langkah pengawasan sesuai ketentuan? Kalau tidak juga sampai tenggat waktunya, kita cabut izinnya. Ini OJK kan sudah memberikan sampai Juli dan mereka sudah sampai juga 3 tahun. Ya, yang 2,5 tidak bisa memenuhi ya sudah buang. Yang tidak bisa memenuhi sampai 7,5 M buang. Yang tidak bisa memenuhi sampai 12 sekian M buang, kan udah selesai. Ya. Ini ada apa lagi? Pertahankan. Apa sih sebenarnya, kita juga bingung ya. Saya pun juga bingung sebenarnya ini ada apa gitu loh. Kenapa ini diberikan tenggat waktu yang sepanjang-panjangnya gitu loh. Saya akan begitu mengkhawatirkan kalau seandainya pinjol ini malah diblokir, dibuang. Saya kan ada yang kurang gitu loh, ada yang terbatas atau ada yang nggak dapat, tuh apa ini lagi gitu loh. Ya, teman-teman boleh isi pendapat bagaimana menurut versi Anda. Ini saya munculkan di sebelah saya. Ya. Habis itu lagi, ini OJK masih menyuruh untuk mencari mitra yang strategis untuk mereka mereka diminta bergabung dengan perusahaan yang sudah berdiri. Misalnya perusahaan A sudah tercapai, perusahaan B belum terpenuhi, perusahaan B boleh gabung dengan A, kan itu dia minta. Ya kan, mitra strategis. Direktur Pengawasan Direktorat Pengaturan Perizinan dan Pengawasan Finansial Teknologi Otoritas Jasa Keuangan DP3 FOJK Tris Yulenta sebelumnya mengatakan bahwa bila pengusaha pinjol tidak dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum sampai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, maka OJK akan mengenakan sanksi administratif
hingga pemberhentian operasi. Saya rasa juga nggak perlu lagi, ini sudah tepat ini untuk dicabut gitu loh. Jadi nggak usah lagi diberikan tenggat waktu. Kan di sini sudah jelas nih. Tris Yulianta sebelumnya mengatakan bila pengusaha pinjol tidak dapat memenuhi ketentuan ekuitas minimum sampai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan, maka OJK akan mengenakan sanksi administratif hingga pemberhentian operasi atau pencabutan izin ini. Ya, pencabutan izin atau pemblokiran. Tapi mana mungkin pinjol akan diblokir kalau setiap saat diberikan tenggat waktu panjang-panjang. Ini bulan Agustus, otomatis Agustus, September, Oktober, diberi lagi 2 bulan, diberi lagi 2 bulan, diberi lagi 2 bulan. Nggak ada cerita kalau kayak gitu mah. Ya, jadi dari OJK-nya sendiri yang aturannya molor. Harusnya ini kan lebih dipertegas. Oke, kita sudah beri 1 kali. Oke, ini Anda nggak mampu penuhi, Anda silakan ikut merger, gabung. Nggak bisa juga, ya sudah, Anda keluar aja dulu. Nanti kalau Anda sudah bisa memenuhi, Anda masuk lagi ke sini. Kan seperti itu harusnya. Ya, tengok orang lagi tes pengen masuk Polri, pengen masuk TNI. Kalau mereka TMS tidak memenuhi syarat, ya sudah, Anda kembali lagi tahun depan. Seperti itu enggak? Ya, harus ini dipertegas gitu loh. Tris menegaskan pencabutan izin usaha merupakan sanksi tahap akhir. Ia berusaha menenangkan nasabah, pasalnya OJK juga mempertimbangkan kepentingan konsumen agar tidak timbul kerugian termasuk kehilangan dana yang masih tersisa di pinjol. Ya, bagaimana menurut Anda semuanya? Ya, apa pendapat Anda dari berita yang saat ini gitu loh? Harusnya ini kan memang sudah ini. Tris menegaskan pencabutan izin usaha merupakan sanksi tahap akhir. Ya, tahap akhir yang bagaimana? Ini kan itu kan sudah diberikan tenggat waktu, bahkan sampai ini di poin 3-nya, ini P2P yang telah berizin selama 3 tahun. P2P yang telah berizin selama 3 tahun, OJK meminta segera mencari mitra strategis untuk memenuhi aturan permodalan. Ya. Kalau tidak dipenuhi sampai tenggat waktu, akan dilakukan langkah pengawasan sesuai ketentuan nih, pengawasan. Habis itu di sini Tris menegaskan pencabutan izin usaha merupakan sanksi tahap akhir. Emang selama 3 tahun itu belum ada akhirannya, atau masih mau diberikan lagi tenggat waktu atau kayak mana gitu loh. Ya. Dan di sini mana sih daftar 26 pinjol yang benar-benar tidak bisa memenuhi ekuitas itu mana gitu loh. Kenapa OJK tidak mengeluarkan ini pinjol yang tidak bisa memenuhi, ini daftarnya. Ya, kan dikeluarkan harusnya biar masyarakat bisa wanti-wanti, oh ini. Nanti kalau mereka misalnya diterapkan dengan bunga yang besar, denda, biaya administrasi dan segala macam, mereka bisa komplain dan mereka bisa wanti-wanti juga. Makanya disebutkanlah mana yang 26 pinjol, daftar 26 pinjol yang tidak memenuhi ekuitas atau sanksi terakhirnya akan dicabut izinnya. Mana? Ya, harusnya kan dikeluarin. Ya, bagaimana pendapat teman-teman semuanya dengan kelanjutan berita ini? Masih sama dengan hari kemarin, walaupun ini berita adalah updatean yang terbarunya, tapi juga tidak menyebutkan nama aplikasinya, dan bahkan ini masih diperjuangkan untuk mereka supaya masih bisa beroperasi ada di Indonesia. Isi pendapat Anda di kolom komentar. Ayo, bagaimana lagi ini? Apakah kita lanjutkan untuk mengakhiri pembayaran ini atau bagaimana? Ya, sesuai kesepakatan Anda semuanya. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.